Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiman dengan NIM 241108 3003 akan mempresentasikan tabel pada HTML. Latihan 1 itu atribut border. Kita lihat codingnya dulu. Di item pertama ini atribut border yaitu di tag atribut border untuk yang border pertama, border kedua itu bisa di reset. Di contohnya itu untuk pertama 0 dan 2 itu kita lihat outputnya. Dan untuk latihan pertama seperti inilah outputnya, karena tadi border pertama 0, maka tidak ada atribut bordernya. Dan yang kedua diatur bordernya jadi 2, jadi makanya bordernya sesuai dengan yang di reset tadi. Kita lanjut ke latihan kedua, yaitu tabel 1 kolom dan 2 baris. Tabel 1 kolom dan 2 baris itu seperti ini codingannya. Sama sudah tadi, cuma tambahnya width 200 dan di reset bordernya jadi 1. Untuk outputnya seperti ini, karena sudah diatur untuk kedua, yaitu bordernya 1, jadi sama-sama 1 untuk bordernya. Lanjut ke latihan ketiga, yaitu tabel 2 kolom 1 baris. Dan di latihan ketiga ini kan tadi tabel 2 kolom 1 baris. Kita lihat dulu tabel 2 kolom dan 1 baris. Kita lihat dulu outputnya. Kan perbedaan dengan yang latihan 2 tadi kan dalam bentuk satu kolom itu. Jadi untuk yang kedua ini dalam 1 baris itu terdapat 2 kolom. Lanjut ke latihan keempat, yaitu tabel dengan garis berwarna. Itu di tag tabel dan di border yang sudah kita reset, kita tambahkan border colornya yang di sini dari reset menjadi warna biru, blue, dan kita lihat outputnya. Dan seperti inilah outputnya. Di warna untuk background dari bordernya itu warna biru sesuai yang tadi. Lanjut ke latihan kelima, yaitu tabel dengan warna latar belakang. Tabel dengan warna latar belakang sama dengan yang tadi, tetapi di yang latihan ini kita memberikan warna di setiap latar belakang, di setiap teks yang kita buat. Ini contohnya. Yang pertama warna merah, yang kedua warna hijau. Untuk latihan ke-6, yaitu tabel dengan judul. Tabel dengan judul. Kita lihat dulu outputnya. Seperti ini. Tabel dengan judul. Itu di baris pertama berisi judul kolom yang sudah diatur
warnanya, dan di baris kedua itu berisi teks yang sudah juga diatur warnanya. Baiklah, lanjut ke latihan 7, yaitu tabel dengan caption. Seperti inilah outputnya. Dan untuk latihan 7 ini itu kan tadi tabel dengan caption. Di tabel sebelum tabel kita menambahkan tag atau atribut caption, misalnya pendapat bulanan, baru diiringi di bawahnya dengan tabel. Baiklah, selanjutnya latihan 8. Latihan 8. Ya, sini kita buat, kita set namanya itu Budi. Baiklah, kita lihat outputnya. Dan di sinilah, di sini itu sudah ditentukan bordernya juga, dan nama juga, nomor font, dan baris-baris untuk yang sudah diatur. Latihan yang ke-9. Di 9 yaitu pada tabel akan sepertinya 5, dan juga di atribut TH itu correspondnya detur 2. Misalkan ubah jadi 1, dan kita lihat outputnya, dan seperti ini. Inilah dia. Jadi di latihan 9 ini, kalau misalnya di close span tuh kita atur misalnya terset close span-nya, maka dari yang baris handphone ini kan memiliki yang baris bawahnya 2. Jadi kalau di reset close span-nya yang satu ini jadi 2. Jadi di sini handphone si baris sesudahnya tidak ada kosong. Baiklah, untuk latihan 10. Untuk latihan 10 itu tabel. Untuk latihan 10 itu tabel terstruktur. Seperti ini codingannya. Dan untuk tabel struktur itu memiliki tabel head, tabel foot, dan tabel body. Seperti ini outputnya. Kenapa foot ditekan di paling bawah? Karena foot itu sudah default terletak di paling bawah. Baiklah, lanjut ke modul 6, yaitu bekerja dengan fitur image atau gambar pada HTML. Choose image. Dan untuk latihan pertama yaitu menampilkan gambar seperti biasa saja. Dan ini codingnya itu menampilkan image dengan unsur atau lokasinya yaitu gambar PNG
seperti ini. Dan untuk output dari latihan pertama ini itu seperti inilah output dari latihan 1. Itu lanjut latihan 2, itu menampilkan gambar dengan atribut ALT. Itu codingannya seperti ini. Di latihan kedua ini untuk image, text image itu source atau lokasinya itu gambar PNG yang tadi. Lalu ada juga atribut ALT, itu tuliskan coba ini untuk ALT-nya. Nah, kita lihat dulu outputnya. Dan seperti inilah dia. Untuk menunjukkan yang atribut ALT itu untuk mendeskripsikan gambar, tapi output dari tulisan tersebut tidak muncul pada gambar. Baik, lanjut ke latihan ketiga. Latihan ketiga itu gambar dengan pengaturan ukuran. Dan di gambar nomor 3 ini gambar yang sudah kita lokasikan itu gambar PNG tadi kita atur dengan width 100 dan height 250. Dan seperti inilah outputnya, itu sudah atur. Dan kalau misalnya kita atur width dan height-nya, itu gambarnya akan menyesuaikan dengan ukuran kita atur. Baik, lanjut ke latihan keempat, yaitu keempat itu menampilkan gambar dengan folder yang berbeda. Baiklah, karena tadi menampilkan gambar dengan folder yang berbeda, coba kita lihat dulu outputnya. Seperti inilah dia. Dan untuk latihan keempat ini hampir sama dengan yang latihan pertama tadi. Dan untuk latihan kelima. Untuk latihan kelima itu menampilkan gambar dari website. Seperti di codingannya. Untuk pegang gambar, terus untuk lokasinya mana source, dan kita salin website atau link dari gambar tersebut ke dalam SRC atau lokasi gambar tersebut. Misalnya seperti codingan yang ini. Dan seperti inilah hasil outputnya. Baiklah, lanjut ke latihan ke-6, yaitu gambar disertai teks dengan pengaturan perataannya. Yang ke-6, gambar disertai teks dengan pengaturan perataannya. Baiklah, yang ke latihan ke-6 ini itu tag image. Untuk lokasinya itu sama kayak tadi, gambar PNG, dan kita atur perataannya yaitu dengan style yaitu fluid left width itu 42 px, height 42 px. Dan tadi disertai dengan teksnya, contohnya itu tulisan ini akan rata kiri sesuai dengan gambar. Setelah kita lihat outputnya, bila seperti ini, karena gambarnya sudah kita atur juga perataannya, itu dimana gambarnya rata kiri dari tulisan berikut ini.
Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.